Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau ngebahas tentang skandal yang dulu sempat pernah menggemparkan publik dunia tentang seorang politisi Cina yang berakhir menjadi seorang pembunuh. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Check this out. Guys, sebelumnya gue mau kasih tahu ya, kalau nanti gue ada salah-salah kata atau pengejaan nama atau tempat, mohon dimaklumin ya guys. Soalnya ini kan bahasa Cina, gue kadang-kadang kurang ngerti. Gu Kailani lahir pada tanggal 15 November tahun 1958. Dia adalah anak bungsu dari 5 orang bersaudara, putri dari seorang jenderal terkemuka di Cina yang bernama Gu Jingsheng. Ayahnya sempat memegang beberapa posisi penting di pemerintahan selama awal masa pemerintahan komunis di Cina. Dan ibu dari Gu Kailai adalah Fan Jiangzhu yang berasal dari keturunan penyair dari dinasti Song. Setelah adanya revolusi kebudayaan, Gu Jingsheng, ayah dari Gu Kailai, harus lengser dari jabatannya. Dia sempat dihukum dan dipenjara guys. Sedangkan anak-anaknya termasuk si Gu Kailai dipaksa bekerja di pabrik tekstil dan di toko daging. Gu Kailai memperoleh gelar sarjananya di bidang hukum dan kemudian memperoleh gelar masternya dengan jurusan politik internasional dari Universitas Peking di Cina. Dia kemudian menjadi seorang pengacara yang sangat sukses dan berhasil mendirikan firma hukumnya sendiri di kota Beijing. Dan dalam karirnya, si Gu ini beberapa kali pernah memenangkan kasus yang cukup tinggi ya guys. Dia bahkan pernah memenangkan gugatan perdata di mana dia mewakili beberapa perusahaan di daerah Dalian, Cina yang terlibat dengan sengketa dengan perusahaan dari Amerika. Sifat dari Gu Kailai ini sendiri adalah sosok yang baik, ramah, dan ambisius. Maka dari itu dia ini sempat dijuluki sebagai Jackie Kennedy dari Cina. Gu Kailai bertemu dengan Bao Xilai pada tahun 1984 ketika sedang berjalan-jalan melihat seni di daerah Jinliaoning. Pada saat itu, posisi si Bao Xilai adalah seorang sekretaris di Partai Komunis Cina. Sedikit tentang kisah Bao Xilai ya guys. Bao Xilai yang lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1949 merupakan anak keempat serta putra kedua dari pemimpin Partai Komunis yang terkemuka yang bernama Bao Yibo. Bao Yibo merupakan satu dari 8 pejabat terkemuka di Cina. Bahkan ayahnya si Bao Xilai ini pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di tahun-tahun awal kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok guys. Namun pada tahun 1965, Bao Yibo harus lengser karena dia tidak disukai oleh rakyat guys. Alasannya karena si Bao Yibo ini lebih mendukung perdagangan terbuka dengan barat. Setelah dia lengser dari jabatannya, Bao Yibo sempat dipenjara selama 12 tahun karena dianggap sebagai sayap kanan oleh pemerintahan saat itu. Istrinya yang bernama Hu Ming, ibu dari Bao Xilai, ini diculik guys, lalu dipukulin sampai mati oleh Red Guard di Guangzhou. Bao Xilai sepertinya memang sudah suka ya guys sama dunia politik, karena dari remaja dia ini sudah menjadi anggota aktif di organisasi Red Guard di Liandong. Dan ketika dia kuliah, dia ini mengambil jurusan sejarah dunia di University of Peking di Cina. Lalu dia meneruskan mengambil gelar masternya dengan jurusan jurnalisme internasional. Bao Xilai pun akhirnya bergabung dengan Partai Komunis. Sebelum si Bao Xilai ini menikah dengan Gu Kailai, Bao Xilai sudah menikah terlebih dahulu dengan seorang wanita yang bernama Li Danyu pada September tahun 1976. Li Danyu merupakan seorang putri dari mantan sekretaris pertama Partai Beijing. Mereka ini memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Li Wangzi. Bao Xilai sendiri sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Cina guys. Dan sebelum akhirnya dia diturunkan dari jabatannya, dia ini menjabat sebagai Ketua Partai Komunis di Chongqing.
Ada seorang warga negara asing yang bernama Neil Haywood. Neil Haywood ini adalah seorang pengusaha yang berasal dari Inggris yang juga menjadi seorang makelar yang menghubungkan antara perusahaan-perusahaan di barat dengan politisi-politisi Cina yang kuat. Neil Haywood merupakan partner lama dari keluarga Bao Xilai ya guys. Bahkan gosipnya adalah si Neil Haywood ini sempat memiliki affair dengan Gu Kailai. Dan Neil Haywood ini juga diketahui pernah membantu keluarga Bao Xilai untuk memindahkan sejumlah besar uang mereka hasil korupsi ke luar negeri guys. Diketahui juga bahwa Neil Haywood ini adalah orang yang membantu Bao Guagua, anak dari pasangan Bao Xilai dan Gu Kailai ini, untuk bisa bersekolah di Harrow School di Inggris. Pada Oktober tahun 2011, Neil Haywood diketahui mengalami perselisihan bisnis dengan Gu Kailai, sehingga menyebabkan si Neil Haywood ini meminta komisi yang lebih tinggi untuk jasa-jasanya dia sebesar 22 juta dolar Amerika setelah usaha real estate yang mereka jalani ini gagal guys. Perselisihan pun memanas guys. Bahkan si Neil Haywood ini pun mengancam jika tuntutannya dia tidak dikabulkan, dia ini akan memberitahukan kepada publik mengenai bisnis serta aset keluarga Bao Xilai yang ada di luar negeri yang diperkirakan memiliki dana sebesar 136 juta dolar Amerika. Pada tanggal 14 November tahun 2011, Neil Haywood diketahui ditemukan tewas di kamar hotelnya di Hotel Chongqing. Pada saat itu, polisi mengatakan bahwa Neil meninggal karena overdosis alkohol dan obat-obatan yang sangat berlebih. Meskipun keluarga Neil ini menyangkal bahwa si Neil ini bukan seorang peminum yang sangat berat. Pada Februari tahun 2012, pemerintah kota Chongqing mengumumkan bahwa kepala polisi yang terkenal di kota Chongqing yang bernama Wang Lijun telah diturunkan pangkatnya dan dipindahkan ke pekerjaan yang lain. Dan ternyata setelah diketahui oleh publik bahwa Wang Lijun ini adalah si mantan polisi yang sebelum kejadian penurunan pangkatnya tersebut, dia ini pernah berselisih dengan bos Partai Komunis yang pada saat itu adalah Bao Xilai. Kebayangkan guys, hebatnya si Bao Xilai ini bisa menurunkan pangkat dan pekerjaan seseorang. Wang Lijun ini melarikan diri guys dan meminta pertolongan atau suaka ke kedutaan Amerika di daerah Chengdu dekat dengan kota Chongqing. Kemungkinan besar si Wang Lijun di sana untuk mengajukan bukti-bukti korupsi dari Bao Xilai di Liaoning. Wang Lijun juga mengatakan bahwa Gu Kailai telah terlibat dalam kematian dari Neil Haywood. Wang menuduh Gu Kailai dan asisten rumah tangganya yang bernama Zhang Xiaozun telah meracuni Neil Haywood. Karena kasus inilah makanya Bao Xilai ini mati-matian untuk berusaha menutupi kasus ini sampai membuat si Wang Lijun ini kehilangan jabatannya. Gak lama kemudian, Bao Xilai pun akhirnya dipecat dari kedudukannya guys sebagai pemimpin Partai Komunis di daerah Chongqing. Lalu Bao Xilai ini diperiksa oleh polisi atas keterlibatannya dia terhadap kematian Neil Haywood. Sebagai informasi tambahan ya guys, Bao Guagua, anak satu-satunya dari pasangan Bao dan Gu ini, dikenal memiliki hidup yang mewah guys di luar negeri. Dia juga mendapatkan perlakuan yang istimewa di sekolahnya. Bao Guagua diketahui memiliki mobil mewah dan dia seringkali terlihat datang ke acara-acara sosial yang bergengsi. Beberapa kali Bao Guagua ini menampik tuduhan tersebut guys. Dia ini mengklaim bahwa dia mendapatkan beasiswa penuh ketika dia bersekolah di luar negeri. Hidup mewah yang dia rasakan adalah hasil tabungan ibunya ketika ibunya ini bekerja sebagai pengacara di firma hukumnya sendiri. Setelah mendengar desas-desus bahwa si Neil Haywood ini mati karena dibunuh, maka pemerintah Inggris meminta kembali pemerintahan Cina untuk membuka kasus Neil Haywood ini kembali. Gu Kailai mengakui bahwa dia dibantu dengan asistennya lah yang membunuh Neil Haywood. Gu Kailai memberikan whisky dan juga teh. Neil menjadi sangat mabuk dan ingin muntah. Dan ketika si Neil Haywood ini mencoba untuk tidur, Gu Kailai menuangkan racun hewan ke dalam mulut si Neil Haywood.
Lalu dia meletakkan beberapa obat-obatan agar tampak seolah-olah si Neil Haywood ini overdosis karena obat-obatan. Di dalam persidangan, Gu Kailai mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya, guys. Dia mengatakan alasannya membunuh Neil karena Neil ini sempat mengirimkan surat ancaman kepada putranya yang saat itu sedang bersekolah di Harvard, Amerika. Gu Kailai takut dan mengira jika putra semata wayangnya ini berada di dalam bahaya. Pada awalnya, Gu Kailai dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Namun pada Agustus tahun 2012, akhirnya hukumannya ditangguhkan dan diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan setelah dia 9 tahun berada di penjara, akhirnya dia dibebaskan dengan alasan kesehatannya yang kurang baik. Bao Xilai pun ikut diadili, guys. Dia didakwa atas kasus korupsi, penyuapan, serta penyalahgunaan kekuasaan pada waktu dia menjabat. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan. Bao Xilai ini sempat ingin banding namun akhirnya ditolak oleh pengadilan. Asisten rumah tangga Gu Kailai yang membantunya membunuh Neil Haywood ini juga dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Skandal ini sih sebenarnya mirip banget sama sinetron-sinetron yang ada di TV-TV ya guys. Ceritanya itu panjang, berliku-liku dan penuh dengan trik dan politik. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. So stay safe everyone. Jangan lupa dukung terus channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!